Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Indonesia bersiap menyelenggarakan event internasional MotoGP yang akan berlangsung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Indonesia dan warga Nusa Tenggara Barat tentunya akan berupaya optimal menyukseskan gelaran MotoGP ini. Bagi mereka, kesiapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pebalap dan penonton. Saya akan bertanya langsung ke Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Selamat sore, Pak Zul. Selamat sore, Dinda. Oke, Pak Zul, gelaran MotoGP kan sudah di depan mata ya Pak. Bagaimana kesiapan jajaran Pemprov NTB agar tidak gagap gitu Pak dalam melayani para pebalap internasional yang sudah terbiasa dengan event-event internasional dengan standar pelayanan internasional pula? Ini kebetulan bukan hajatan Provinsi Nusa Tenggara Barat semata, tapi lebih pada hajatan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu arahan dan bantuan dari pemerintah pusat, terutama Pak Presiden, para menteri, itu begitu luar biasa. Bahkan Pak Jokowi menugaskan mantan Panglima TNI khusus menjadi komando lapangan untuk persiapan event ini, sehingga betul-betul siap. Dan alhamdulillah Pak Hadi luar biasa, sosok yang sehari-hari bersama kami di sini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP Maret 2022 ini betul-betul sukses. Jadi semuanya on the right track. Mudah-mudahan hari ini tadi juga Pak Kepala BNPB datang, Pak Suharyanto, memastikan bahwa walaupun di tengah pandemi, NTB dengan vaksinasi yang sangat masif gitu berhasil mencapai level 1. Satu-satunya provinsi di Indonesia di luar Jawa Bali yang level 1. Mudah-mudahan walaupun di tengah pandemi dengan vaksinasi yang demikian dosis pertama dan kedua benar-benar bagus capaiannya, kami yakin kami siap menjadi tuan rumah dari event ini. Bahkan event-event turunan yang lain sudah betul-betul siap, jadi bukan hanya single event seperti balapan saja. Baik, jadi siap memberikan pelayanan hospitality tingkat internasional ya Pak. Pak Zul, MotoGP Mandalika kan tidak hanya sebuah ajang balap, tapi ini juga kesempatan mengkampanyekan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Bagaimana langkah konkret peran NTB di sini untuk turut menyukseskan kampanye ini? Tentu ini ekspektasinya tinggi ya, jadi tugas kami dari Pemda ini bagaimana memanage harapan sehingga euforia yang begitu tinggi dari domestic market, terutama penonton domestik yang sudah menunggu lebih dari 25 tahun international event ini terselenggara di Indonesia. Karena bagaimanapun fanbase dari MotoGP itu salah satu yang terbesar ya di Indonesia ini. Oleh karena itu ya kami berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap juga harus diingat, ini baru pertama kali kita akan jadi tuan rumah ini, minimal 10 tahun yang akan datang juga masih di sini. Oleh karena itu improvement atau feedback yang konstruktif dari semua pihak, semua stakeholders ini akan sangat kami terima, sehingga dalam penyelenggaraan bukan hanya yang sekarang tapi di masa yang akan datang akan semakin baik, semakin baik. Kami sudah menyelenggarakan juga ada event-event yang memungkinkan semua yang datang ke NTB itu serasa menjadi second home, menjadi rumah kedua ya, baik hotel, akomodasi, kemudian sarana perhubungan dan lain-lain. Oke, jadi untuk memberikan kesan yang mendalam second home tadi Pak dan pengalaman yang baik bagi para pebalap dan juga timnya, adakah acara khusus atau treatment khusus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB kepada mereka? Tentu nanti ada acara pembukaan yang spektakuler ya, di mana nuansa lokalnya sangat terasa, begitu juga penutupan ya. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah pusat yang tanpa lelah betul-betul meng-create event ini. Pak Menteri BUMN memobilisir semua BUMN untuk mensukseskan acara ini. Tapi kami juga tetap betul-betul ingin memastikan semuanya nyaman dan aman sekaligus. Bukan hanya pendatang, tapi juga semua pembalap dan kru, dan tentu saja masyarakat NTB harus bahagia ketempatan event ini. Jadi bahagia masyarakat kami, kemudian tamu senang, mudah-mudahanlah ini menjadi trigger awal dari bangkitnya pariwisata Indonesia. Ya, oke, berbicara manfaat bagi warga NTB, Pak Zul, apakah sejauh ini kehadiran sirkuit Mandalika di NTB sudah membawa dampak positif bagi warga NTB? Tentu ya, dengan kita hit oleh pandemi ini sudah 2 tahun ya, itu terasa betul dampaknya pada sektor pariwisata ketika internasional border ditutup,
kedatangan orang asing ke tempat kami itu tentu jadi pelan telak bagi pariwisata kita. Tapi kami juga sudah belajar bahwa dari event sebelum MotoGP ini tahun lalu bulan November kita jadi host dari World Superbike, hampir sama dengan MotoGP ini dan sangat terasa impact ekonominya. Travel agency mulai sibuk gitu, semua kuliner, kemudian semua restoran, semua hotel-hotel penuh dan kegiatan masyarakat betul-betul menggeliat. Ini juga satu terobosan yang tidak biasa dari Pak Jokowi di tengah pandemi, berani atau punya keberanian untuk menghadirkan international event sebesar World Superbike kemarin dan sekarang MotoGP. Tapi kami yakin dengan persiapan yang demikian bagus, kami akan sukses juga menghidangkan MotoGP pada bukan hanya audiens nasional tapi international audiens, sehingga pada saatnya nanti mudah-mudahan pembatasan travel dari luar untuk langsung ke Lombok bisa diangkat sehingga pariwisata kembali seperti sedia kala. Oke, Pak Zul tadi juga mengatakan bahwa setelah 25 tahun akhirnya ajang MotoGP digelar kembali di Indonesia. Jadi ini adalah pengalaman pertama bagi NTB ya Pak. Bagaimana meminimalisasi terjadinya kesalahan-kesalahan supaya nanti kesannya bisa kita menghadirkan kesan yang baik bagi tim dan juga pebalap? Tentu kemarin kami belajar ya dari World Superbike dan kami sangat beruntung. Kita moment of truth-nya tidak langsung pada event MotoGP ini, tapi November kemarin itu kita memulainya dengan World Superbike. Dari World Superbike itu ada feedback yang diberikan tentang lintasan yang perlu diperbaiki, ada beautifikasi dari lingkungan-lingkungan sekitar sirkuit, sehingga betul-betul Mandalika ini menjadi sirkuit yang terindah di dunia. Nah, sebelum event MotoGP ini, kita juga bulan Februari kemarin ketempatan menjadi area yang jadi tempat pramusim atau pre-season. Nah dari pre-season MotoGP misalnya, ada feedback tentang aspal yang masih belum sempurna, sehingga langsung disempurnakan. Nah sekarang mudah-mudahan dengan penyempurnaan pengaspalan, trek kita betul-betul siap untuk dihidangkan pada pembalap-pembalap kelas dunia ini. Baik, kalau begitu sukses Pak Zul untuk penyelenggaraan MotoGP-nya di sirkuit Mandalika NTB. Terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.